Hai, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Bu Duma. Hari ini kita belajar unsur-unsur golongan transisi periode 4. Materi di kelas 12 semester 1. Unsur-unsur transisi disebut sebagai unsur-unsur golongan B. Tetapi yang kita bahas adalah unsur-unsur transisi periode keempat. Jadi ini periode keempat ya. Ini unsur-unsur transisi periode keempat yang berada di dalam subkulit D. Jadi di sini ada 10 unsur ya. Mulai dari skandium, titanium, vanadium, krom, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Inilah yang akan kita pelajari unsur-unsur golongan transisi khusus untuk periode 4. Unsur-unsur golongan transisi periode 4 ini bersifat katalitik atau katalisator ya. Biasa digunakan untuk proses industri dan metabolisme. Rata-rata unsur-unsur transisi ini bersifat toksik. Dia mempunyai kisi kristal. Jadi, ini adalah unsur-unsur periode 4 ya. Dan ditandai dengan elektron valensi ya, pada subkulit 4s dan 3d. Sifat-sifat unsur golongan transisi periode 4 yang pertama adalah bersifat logam ya. Transisi periode keempat ini mempunyai keelektronegatifan yang rendah dan energi ionisasi rendah. Subkulit D pada golongan transisi rata-rata itu tidak terisi penuh. Inilah sifat khasnya. Antar atom transisi ini mudah berikatan, dikenal dengan ikatan logam. Dan ikatan logam transisi ini lebih kuat dibanding dengan logam utama. Logam transisi ini mempunyai sifat penghantar listrik dan panas yang baik, lebih keras, titik didih dan titik lelehnya tinggi. Yang kedua adalah sifat magnet. Sifat magnet adalah salah satu sifat unsur-unsur transisi karena mempunyai daya tarik ke magnet. Sifat magnet ada 3 macam. Yang pertama, diamagnetik, yaitu sifat magnet yang ditolak dari medan magnet alias tidak tertarik ya. Sifat magnet ini yaitu seluruh orbital terisi penuh. Contohnya seng. Yang kedua adalah paramagnetik, yaitu sifat magnet yang sedikit ditarik ke medan magnet karena ada elektron yang tidak berpasangan, contohnya skandium. Ferromagnetik, yaitu sifat magnet yang ditarik kuat ke medan magnet karena banyak elektron tidak berpasangan atau lebih dari satu, contohnya besi, kobalt, dan nikel. Yang ketiga adalah ion berwarna. Golongan transisi periode 4 dapat membentuk senyawa-senyawa berwarna yang khas disebabkan oleh elektron pada subkulit D dari ion transisi ini mampu menyerap cahaya yang terletak pada sinar tampak. Karena elektron pada subkulit D banyak, maka warnanya berbeda-beda, tetapi ada juga yang tidak berwarna. Contohnya Zn2+ tidak berwarna ini karena subkulit 3D-nya penuh dan kosong. Jadi, kalau elektron subkulit 3D penuh atau kosong, maka tidak berwarna. Kita lihat ini adalah berbagai macam ya, senyawa-senyawa golongan transisi periode 4. Mempunyai beberapa warna. Ini adalah tabel ya. Senyawa-senyawa golongan transisi periode 4 dengan berbagai warna. Yang keempat, bilox umumnya mempunyai bilox lebih dari satu. Hal ini karena tingkat energi orbital S dan orbital D tidak berbeda jauh, sehingga memungkinkan elektron-elektron pada kedua orbital digunakan untuk pembentukan orbital hibrida sp3d2. Unsur-unsur transisi seluruhnya ini bertanda positif. Ini adalah berbagai bilox dari golongan transisi periode 4 ya. Umumnya dia lebih dari 1.
satu bilox, kecuali skandium dan seng. Kelimpahan unsur-unsur golongan transisi periode 4. Nah, di sini kita bisa lihat ya bagaimana kelimpahan unsur-unsur transisi periode 4 yang berada di alam. Ini biji nikel, ini biji krom ya. Bagaimana kelimpahannya pada alam kita bisa lihat pada layar berikut. Ini adalah biji di alam dari unsur-unsur transisi ya. Kegunaan transisi periode 4 bisa kita lihat ya. Ini titanium digunakan sebagai bahan badan pesawat. Kemudian baja sebagai kerangka bangunan. Tembaga sebagai bahan baku kabel listrik. Dan banyak lagi ya manfaat dari transisi periode 4 bisa kita lihat di sini ya. Nikel dapat dijadikan sebagai penghantar panas dan listrik yang baik ya. Kemudian kobal untuk membuat aliasi atau paduan logam. Kromium digunakan sebagai plating logam-logam lainnya. Mangan digunakan pada produksi baja ya. Umumnya sebagai alloy mangan besi. Kemudian besi ini digunakan untuk konstruksi bangunan, peralatan kendaraan, senjata, alat-alat pertanian, dan segala jenis mesin. Kemudian zinc ini biasa digunakan sebagai pelindung produk dari bahan besi. Sekarang kita masuk pada ion kompleks ya. Jadi unsur-unsur periode 4 ini dapat membentuk ion kompleks. Apa itu ion kompleks? Ion kompleks adalah ion yang memiliki struktur kompleks. Ini contohnya ya. Terdiri dari atom pusat, ini adalah atom pusat, dan mempunyai beberapa unsur lain yang berikatan ke atom pusat, dan ini disebut dengan ligan. Ya, jadi unsur lain yang berikatan ke atom pusat itu disebut dengan ligan. Berikatan ini melalui ikatan kovalen koordinat atau koordinasi ya. Contohnya di sini Cr3+ ditambah NH3 membentuk ion kompleks CrNH3 6 kali 3+. Ya, jadi ini adalah ion logam transisi. Kemudian dia mengikat 6 NH3 ini disebut dengan ligan ya, dan akan membentuk ion kompleks CrNH3 6 kali 3+. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini adalah atom pusat dan ini adalah ligan-ligannya. Ini terjadi melalui ikatan kovalen koordinat. Ligan adalah anion atau molekul netral yang terikat langsung pada atom pusat. Pada ion kompleks terjadi ikatan kovalen koordinasi. Jadi ligan-ligan yang terikat ini adalah sebagai donor elektron ke atom pusat supaya stabil atau mencapai aturan oktet. Jadi ligan-ligan tersebut harus ada pasangan elektron bebasnya ya. Jenis-jenis ligan itu ada ligan unidentat, yaitu ligan yang menyumbang satu pasang elektron bebas. Kemudian ada ligan bidentat, yaitu ligan yang menyumbang dua pasangan elektron bebas. Kemudian ada ligan polidentat, yaitu ligan yang menyumbang lebih dari dua pasangan elektron bebas. Ini adalah ligan-ligan ya, ini ligan-ligan, ini adalah muatannya ya. Kemudian ini nama ligannya, contohnya di sini. Ya, rumusnya H2O, ini muatannya netral, nama ligannya adalah aquo atau aqua ya. Nah, di sini lagi kita lihat contoh ligan ini Cn- ya. Muatan ligannya adalah -1. Nama ligan Cn- ini adalah siano ya. Ini kita lihat lagi ligan ini O2-, muatannya -2. Namanya adalah okso. Ini adalah daftar nama-nama ligan, muatan ligan, dan rumus dari ligan. Apa itu atom pusat? Atom pusat adalah tempat di mana ligan-ligan dari ion kompleks berikatan kimia. Atom pusat ini menjadi pusat ligan mendonorkan elektronnya supaya stabil ya. Kita lihat di sini contoh. Ini adalah
Ini ada muatannya ya, berarti ini adalah ion kompleks ya. Jadi ini atom pusatnya adalah Cu2+. Kemudian ini adalah senyawa. Kalau ion kompleks itu ditandai dengan tanda siku ya. Ini adalah ionnya, ini adalah kationnya. Ini adalah kation, ini adalah anion. Jadi yang ion kompleksnya adalah dianion ya. Kationnya ini adalah K, anionnya ini adalah ion kompleks. Ini atom pusatnya adalah Al3+. Jadi atom pusat itu berada di kompleksnya ya, di ion kompleksnya. Ini adalah senyawa kompleks ya. Ion kompleksnya berada di kation ya. Atom pusatnya adalah Zn2+. Jadi atom pusat ini selalu berada di sebelah kiri tanda kurung siku ya. Jadi kita lihat di sini, ini adalah tanda kurung siku, dia berada di kiri. Ini adalah atom pusat. Ini tanda kurung siku berada di kirinya, berarti ini adalah atom pusat. Ini tanda kurung siku, yang di kirinya adalah Cu, ini adalah atom pusat ya. Bilangan koordinasi adalah jumlah ligan yang diikat oleh atom pusat. Contohnya di sini kita lihat ion kompleksnya ya. Ini adalah atom pusat, ligan yang diikatnya adalah NH3 sebanyak 4. Berarti bilangan koordinasinya adalah 4 karena dia mengikat 4 ligan NH3. Contoh yang kedua ini adalah senyawa kompleks ya. Ini kation, sedangkan anionnya adalah ion kompleks ya. Ini adalah atom pusatnya, berarti bilangan koordinasinya adalah 2 karena jumlah ligan yang diikat Ag adalah 2. Yang ketiga ini adalah senyawa kompleks, ini kation, sedangkan ion kompleksnya adalah anion ya. Atom pusatnya adalah Al, jumlah ligannya adalah H2O dan OH. H2O sebanyak 2, OH sebanyak 4, berarti yang diikat atom pusat adalah 2 ditambah 4 sama dengan 6. Berarti bilangan koordinasi adalah 6 ya, karena ada 2 ligan air dan 4 ligan OH-. Muatan ion kompleks. Muatan ion kompleks sama dengan jumlah muatan ion pusat dan muatan ligan-ligannya. Contoh kita lihat ya. Ini adalah ion kompleks ya. Muatannya kita lihat, nih muatannya adalah +2. Ini juga adalah ion kompleks. Tadi ciri-ciri ion kompleks adalah ada tanda kurung siku ya. Ini muatan ion kompleksnya adalah +1. Dan yang terakhir ini muatan ion kompleksnya adalah -3. Reaksi ionisasi ion kompleks. Reaksi ionisasi adalah reaksi kimia yang memecahkan senyawa tersebut dalam bentuk ion-ionnya berdasarkan kation dan anion. Jadi, ini adalah contoh ya, senyawa kompleks ya. Yang mana yang ion kompleks, maka senyawa ini harus kita ionisasi dulu. KAgCN2 kali, berarti ionisasinya K+ ditambah AgCN2 kali min ya. Jadi di sini kationnya adalah K+ dan anionnya adalah ion kompleks AgCN2 kali min. Kemudian senyawa yang kedua ya. Ini tanda sikunya berada di kation ya. Berarti ini adalah ion kompleksnya. Kationnya adalah ion kompleks ya. Sedangkan anionnya adalah SO4. Jadi kalau diionisasi kationnya ZnNH3 4 ya, 2+ karena SO4 ini muatannya +2 ya, ditambah SO4 2-. Di sini +2 dengan -2 tidak kelihatan karena sama-sama habis ya. Contoh ketiga, K2 ZnCN4 kali. Jadi di sini senyawa kompleksnya kalau kita ionisasi ya, 2K+ ditambah, ini adalah anionnya sebagai ion kompleks, ZnCN4 kali 2-.
Jadi ini indeks menjadi koefisien ya. Ini biloxnya. Jadi untuk membuat ionisasi ya, indeks dikali lambang unsur dikali muatan. Muatannya diambil dari indeks lawannya ya. Jadi ini 2K plus berapa? Ini 1 plus 1 ditambah ini 1 ya dikali ini anionnya ZnCN 4 kali. Muatannya adalah dilihat di sini 2 min. Tata nama senyawa didahulukan kation lalu anion. Contohnya di sini adalah senyawa kompleks. Kationnya ini adalah ion kompleksnya dan anionnya adalah Cl. Jadi kita berikan nama ya. Diamin artinya ada 2 ligannya, ligan amin. Diamin, perak, ini perak ya. Perak itu biloxnya 1 ya. Kemudian kationnya adalah klorida. Diamin perak 1 klorida. Yang kedua, jumlah ligan dinyatakan dengan awalan angka dalam bahasa Yunani. Ya, seperti ini tadi, karena ligannya ada 2 berarti di ya. Mono itu 1, di 2, tri 3, tetra 4, ya. 5, 6 dan seterusnya. Yang ketiga, nama ligan yang berupa anion mendapat akhiran O, contoh ligan Cl, ya, klorida berarti namanya kloro. Kalau Cl-nya berada di anion atau ion negatif, maka namanya menjadi kloro. Sedangkan ligan-ligan yang berupa molekul netral diberi nama sesuai nama molekulnya. Yang keempat, bila terdapat lebih dari 1 ligan, contohnya ya, ini ada ligan amin, ligan aqua ya. Maka urutan penulisan nama ligannya berdasarkan urutan abjad A hingga Z ya. Yang kelima, nama ion kompleks muatan positif diawali nama ligan diikuti nama atom pusatnya. Bilox atom pusat ditulis dengan bilangan Romawi dengan tanda kurung. Contoh di sini ini adalah ion ya, ion kompleks ya. Jadi karena ini ion, kita harus tulis ion ya. Ion ya, ligannya adalah akuo ya. Jadi ada 6 akuanya. Jadi 6 itu adalah heksa. Ion heksa akuo besi 2 ya, ini 2. Karena muatan akuo ini 0 ya. Muatan ligan akuo ini 0 ya. 6 kali 0 itu sama dengan 0, sedangkan muatannya di sini harus plus 2, berarti besinya di sini adalah biloxnya 2 ya. Jadi ion heksa akuo besi 2. Contoh kedua, ini adalah kation juga ya. Ini ion kompleks. Jadi kita tulisnya ion, ini ada ligan amin, ada ligan kloro ya, ada ligan amin dan ada ligan kloro. Jadi kita sebut A dulu baru kloro ya, amin dulu baru kloro. Jadi ion ya, aminnya ada 4, tetra amina ya, amin atau amina, ion tetra amina, ini ada kloronya 2, di kloro, ini krom ya. Muatannya adalah 3 ya, bilox krom adalah 3. Kenapa bilox krom ada 3? Total seluruh bilox ion ini adalah plus 1. Kloro ini muatannya adalah min 1, sedangkan amin ini netral ya. Berarti kalau kita buat ya, ini 4 kali 0 sama dengan 0, ditambah 2 kali min 1 sama dengan min 2 ya. Min 2 ditambah berapa? CR ini supaya muatannya menjadi plus 1. Berarti CR ini harus 3 plus 3 ya. Jadi plus 3 ditambah 4 kali 0 ditambah 2 kali min 1, itu nanti hasilnya adalah plus 1. Ya. Yang keenam, nama ion kompleks muatan negatif diawali nama ligan diikuti nama atom pusatnya.
Nama atom pusatnya nama Latin atau IUPAC dan diberi akhiran "at". Bilox atom pusat ditulis dengan angka Romawi. Jadi kalau ini adalah ion positif atau kation, ion kompleksnya ya. Sedangkan di sini ion kompleksnya berada di anion atau ion negatif. Jadi atom pusatnya apabila dia di anion ya, apabila ion kompleksnya sebagai anion, maka atom pusatnya diberi akhiran "at". Jadi ini contoh ion ya. Heksa, bromo, ini kobaltat ya, bukan kobalt tetapi kobaltat. Andai kata ini adalah ion positif, ini cukup kobalt, tetapi karena ini ion negatif, jadi kita beri akhiran "at" menjadi kobaltat. Ion heksa, bromo, kobaltat 3 ya. Kenapa ini 3? Karena ligannya ini -1 untuk brom. Jadi 6 kali -1 itu -6. Muatannya ini kan -3, berarti ini harus positif 3 ya kobalnya. Jadi positif 3 ditambah -6 sama dengan -3. Yang kedua, ini ion dihidrokso. Ya, ini ada 2 ligan, ada hidrokso, ada nitro ya. Jadi terlebih dahulu H hidrokso ya dibanding nitro dari N. Jadi ion dihidrokso, dinitro, kuprat, bukan kupru ya, bukan tembaga atau kupru, tapi pakai "at" ya, kuprat. Ion dihidrokso, dinitro, kuprat 2. Ini muatannya -1, ini juga -1 ya. Jadi ini +2 ditambah -2 ditambah -2, jadi muatannya -2 ya. Jadi tembaga di sini biloxnya +2. Kita masuk pada contoh. Berikan nama senyawa kompleks AgNH3 2 kali Cl ya. Kita lihat di sini kationnya adalah ion kompleksnya ya, AgNH3 2 kali +1 dan anionnya adalah Cl-. Ini diionisasi terlebih dahulu ya. Pada kation terdapat ion pusat Ag, ini ion pusatnya, dan ligannya ini NH3 sebanyak 2 ya. Jadi bilangan koordinasinya 2. Selanjutnya kita mencari muatan Ag pada kation AgNH3 2+ ya. Bilangan oksidasi Ag ditambah 2 kali bilangan oksidasi NH3 ini sama dengan +1 ya. Kita anggap Ag ini sebagai X, berarti X ditambah 2 kali +1 sama dengan +1. Berarti X sama dengan +1 dikurang 2, ini ya, +2 ini pindah ruas, sama dengan +1. Jadi Ag ini mempunyai bilox +1 ya. Jadi nama ion kompleks hipotesisnya kan diamin perak 1. Kenapa? Karena Cl- belum dimasukkan ke nama senyawa. Karena Cl- mempunyai nama klorida, maka nama senyawanya, jadi namanya kita tidak pakai ion karena ini senyawa, diamin perak 1 klorida. Contoh kedua, berikan nama senyawa kompleks berikut ya. Jadi ini kita ionisasi terlebih dahulu menjadi 2K+ ditambah Zn, Cn4 2-. Jadi kationnya adalah K+, anionnya adalah Zn Cn4 2-. Ligan dan ion pusat pasti berada di tanda kurung siku ya. Maka pada anion terdapat ion pusatnya adalah Zn dan ligannya adalah Cn. Bilangan koordinasinya adalah 4 ya, karena dia mengikat Cn sebanyak 4. Kemudian kita cari muatan dari Zn ya. Bilangan oksidasi Zn tambah 4 kali bilangan oksidasi Cn sama dengan -2 ya. Ini -2 itu muatan ion kompleksnya. Jadi X ditambah 4 kali -1, muatan ligan Cn adalah -1 ya, sama dengan -2. Berarti X sama dengan -2 ditambah 4 sama dengan +2. Jadi bilangan oksidasi Zn adalah +2.
diberi nama zinkat karena dia berada di anion ya, ion negatif. Pakai akhiran at untuk atom pusatnya, zinkat 2. Jadi kita beri nama ya kation terlebih dahulu. Kalium ya, ini kationnya adalah kalium ya, tetra siano zinkat 2 ya. Kalium tetra siano zinkat 2. Contoh ketiga, di antara berbagai sifat unsur berikut, 1. Mempunyai titik lebur rendah, kedua bersifat logam, ketiga rapuh tetapi keras, keempat mempunyai senyawa berwarna, kelima menggunakan subkulit es untuk berikatan, 6. Dapat membentuk ion kompleks, 7. Mempunyai beberapa tingkat oksidasi. Yang merupakan sifat unsur transisi adalah ya dari sifat-sifat yang diberikan ini, tentu yang mempunyai sifat unsur transisi adalah jawabannya yang E ya. 2 ini bersifat logam, kemudian 4 mempunyai senyawa berwarna, 6 dapat membentuk ion kompleks, dan 7 mempunyai beberapa tingkat oksidasi. Contoh keempat, tentukan bilangan oksidasi ion pusat dalam ion kompleks ya. Ini adalah ion kompleks ya. Kita cari muatan atom pusatnya ya. Ya, berarti bilangan oksidasi Cr ditambah 2 kali bilangan oksidasi H2O ditambah 4 kali bilangan oksidasi Cl sama dengan min 1. Kita anggap Cr ini sebagai X, berarti X ditambah H2O ini muatannya 0 ya. 2 kali 0, sedangkan Cl muatannya ini min 1. 4 kali min 1 sama dengan min 1. Muatan ligan bisa dilihat pada tabel ligan ya. Berarti X dikurang 4 sama dengan min 1. X sama dengan min 1 ditambah 4 sama dengan plus 3. Berarti bilangan oksidasi Cr sama dengan plus 3. Yang kelima, rumuskan ion kompleks yang terjadi jika ion kompleks terdiri dari ion-ion pusat Cr3+ dan 2 ligan Cl dan 4 ligan H2O. Jadi di sini kita cari dulu muatan dari ion kompleksnya ya. Jadi bilangan oksidasi Cr ditambah 2 kali ya, 2 ligan Cl. Berarti 2 kali bilangan oksidasi Cl ditambah 4 kali bilangan oksidasi H2O. Berarti ini kan Cr-nya 3+ ya. Plus 3 ditambah bilangan oksidasi ligan Cl itu min 1. Jadi 2 kali min 1 tambah 4 kali 0 ya. Karena bilangan oksidasi H2O itu 0 sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan plus 1. Berarti rumus ion kompleksnya ini ya sebagai berikut dengan muatan plus 1. Jadi Cr ya, H2O-nya sebanyak 4 kali, Cl-nya sebanyak 2 dengan muatan plus 1. Jadi seperti ini kalau kita disuruh membuat atau merumuskan ion kompleks ya. Yang keenam, sifat paramagnetik dari unsur transisi ditentukan oleh banyaknya A. Elektron tunggal pada orbital F, B. Elektron tunggal pada orbital P, C. Elektron tunggal pada orbital D, D. Pasangan elektron pada orbital P, E. Pasangan elektron pada orbital D. Jadi penyelesaiannya adalah C ya. Elektron tunggal pada orbital D, sifat paramagnetik adalah sifat magnet. Jadi sifat apapun dalam transisi ditentukan oleh elektron tak berpasangan dan berada pada subkulit D baru subkulit F. Nah, jika elektron tidak berpasangan maka bersifat paramagnetik. Jadi sampai di sini dulu materi kita. Kita bertemu kembali di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya.